di dalam diri sendiri. Atau dalam istilah lain, konflik intrapersonal. Apa ini maksudnya? Konflik di dalam diri sendiri atau intrapersonal ini maksudnya Bapak Ibu adalah di mana sebenarnya sebelum kita berkonflik dengan orang lain, kita juga sudah lebih dahulu berkonflik dengan diri kita sendiri. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 5, 16 sampai 19. Di dalam diri kita ini ada dua tarikan besar. Ada dua keinginan besar. Ada dua suara besar. Yang selalu berkonflik di dalam diri kita. Yaitu apa? Antara kemauan Roh Kudus atau Tuhan dan juga antara keinginan daging kita sendiri yang berkolaborasi dengan keinginan sibolis. Ada dalam diri kita. Ada dalam hati nurani kita. Setiap waktu, setiap saat Bapak Ibu itu. Kan ada itu. Waktu kita mendengarkan suara Roh Kudus, maka selamatlah kita dari keputusan tindakan yang negatif. Tapi waktu kita lebih dengar-dengaran terhadap suara keinginan daging kita berkolaborasi dengan keinginan iblis, sudah berdosalah kita. Ini yang disebut dengan namanya konflik batin. Konflik batin. Konflik di hati, pikiran, dan perasaan. Ini juga sudah lebih dulu terjadi. Sebelum kita berkonflik dengan istri, anak, suami, orang lain, dimanapun. Sudah lebih dulu juga terjadi. Di dalam diri kita. Ini salah satu sebagai sebab akibat dari konflik kita dengan Tuhan. Ada beberapa jenis konflik intrapersonal atau konflik batin. Beberapa jenisnya. Bapak, yang pertama adalah adanya kebutuhan dan peranan yang bersaing dalam diri kita sendiri. Yang itu tadi saya katakan antara keinginan Roh Kudus dan keinginan daging kita. Sehingga kita bergumul setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Itu yang namanya konflik batin. Dan kalau kita tidak bertobat, belum bertobat Bapak Ibu, maka kecenderungan manusia akan selalu mengikuti arahan bimbingan daripada keinginan daging yang berkolaborasi dengan keinginan iblis. Sehingga isi hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita semuanya zong. Alias apa? Tidak ada yang benar. Semuanya salah. Semuanya negatif. Paling-paling standar yang mereka lakukan itu standarnya adalah kebaikan. Bukan kebenaran. Jangan lupa Bapak Ibu. Standar Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita lewat firman-Nya bukan kebaikan, tapi kebenaran. Beda kebaikan dengan kebenaran. Kebaikan itu subjektif. Tergantung selera. Tergantung kepentingan. Kekristenan, Tuhan kita dan firman-Nya, standarnya, ukurannya kebenaran. Akan untuk itulah Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup menuju surga. Apa artinya di situ? Yesus pastikan hanya dia satu-satunya jalan benar. Dan jalan satu-satunya yang benar itu hanya lewat dia. Kalau orang mau mendapatkan pengampunan dosa dan hidup kekal. Dalam pengertian lain, akulah jalan dan kebenaran, artinya tidak ada jalan lain yang benar menuju surga selain daripada Yesus Kristus. Karena fondasi kebenaran itu adalah Tuhan. Fondasinya, ukurannya, parameternya Tuhan, bukan manusia. Kalau kebaikan manusia. Jadi kita orang percaya melakukan segala sesuatu harus dasarnya kebenaran, bukan kebaikan. Maka Yesus tidak pernah berkata, akulah jalan kebaikan menuju surga. Tidak ada itu. Kalau dia bilang dia jalan kebaikan, berarti masih ada banyak jalan-jalan lain yang berpotensi berpeluang orang bisa masuk surga selain daripada Yesus kan. Maka Yesus tidak mengatakan aku jalan kebaikan, bukan kebenaran kok. Jadi kita orang percaya, kita orang Kristen.
Berpikir, bertindak, berperilaku, mengerjakan, memutuskan sesuatu, standarnya harus kebenaran. Jangan kebaikan. Karena kenapa? Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Kebaikan pun juga masih bisa dihakimi oleh Tuhan. Pasti dihakimi oleh Tuhan juga segala perbuatan baik kita. Tapi kalau perbuatan kita sudah benar, no. Tuhan tidak kurang kerjaan untuk menghakimi. Karena kenapa? Standar kita sudah sama dengan Tuhan, yaitu apa? Kebenaran. Maka Roma pasal 8 ayat 6 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Waktu kita menuruti keinginan daging kita, yang notabene berkolaborasi tadi dengan keinginan simbolis, maka apa yang terjadi? Gak ada kedamaian, gak ada ketenangan di hati dan pikiran. Yang ada apa? Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, dan lain sebagainya. Itu sungguh di dalam hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita. Karena kita lebih mencondongkan hati dan pikiran kita menuruti keinginan daging. Tapi kalau kita menuruti keinginan Tuhan, yang standarnya tadi adalah kebenaran, Bapak Ibu, pasti dampak keputusan tindakan kita itu membawa ketentraman, kebaikan, kedamaian bagi Tuhan, buat kita dan buat orang. Maka, supaya kita tidak selalu mengalami konflik batin di hati dan pikiran kita. Satu, Bapak Ibu, pertobatan pada Kristus harus penting kita alami. Yang kedua, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Bentuk yang kedua dari konflik batin ini atau intrapersonal ini adalah karena setiap orang dituntut untuk melakukan berbagai macam cara yang berbeda dalam memenuhi suatu kebutuhan dalam dirinya. Contoh konkret. Kita ini semuanya kan rata-rata hamba Tuhan, pengusaha, atau juga sudah punya pekerjaan. Di sisi lain, kita harus menyediakan waktu untuk kuliah. Begitu kan Bapak Ibu? Di sisi lain ada lagi UAS. Ini juga bisa menjadi salah satu bentuk konflik batin. Karena kita punya kepala satu, badan satu. Tapi bagaimana caranya supaya pekerjaan kita beres, tapi kuliah kita juga beres? Kalau kita tidak bisa mengatasi ini, wah, bisa muncul konflik. Belum lagi, di sisi lain kita juga suami, istri, bekerja, memimpin orang, menggembalakan orang, kan begitu Bapak Ibu ya. Membuat akumulasi konflik di dalam batin kita begitu banyak. Di sisi lain kita harus mengatasi masalah-masalah orang. Bisa sering saya katakan kepada Bapak Ibu. Ya, di sisi lain bersyukur sih kami kepada Tuhan. Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih banyak bekal untuk melayani. Tapi kami juga kadang-kadang bergumul. Ya, masalah jemaat orang lain pun harus kami urusi. Padahal pendetanya masih hidup. Saya juga bingung. Kami yang dicari. Kadang-kadang saya bilang, cobalah kamu konsultasi dengan pendetamu lah. Jangan selalu ujung-ujungnya ke saya. Enggak, Pak Pendeta, enggak. Ya kenapa? Ya pendetanya nggak bisa dipercaya. Ah, repot. Ini penting loh buat kita, Bapak. Saya kadang-kadang harus buat jadwal. Iya. Banyak juga dari luar kota. Pak Tony tolong Pak, sediakan waktunya saya udah mau cerai dengan suami saya. Aduh. Kamu udah ngomong sama pendeta belum? Belum. Kenapa nggak percaya sama pendeta aku? Katanya. Udah ngomong sama orang tua? Belum. Kenapa? Cobalah dulu sama orang tuamu dulu sama bertuamu. Ah, nggak sama aja. Maksud saya, kita terbatas. Tapi seringkali Tuhan menuntut kita harus bisa mengelola waktu, tenaga, dan pikiran kita di tengah-tengah tanggung jawab yang begitu banyak. Bagaimana caranya supaya itu tidak melahirkan konflik? Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa artinya?
Kesibukan kita yang begitu luar biasa, aktivitas kita yang begitu banyak, supaya itu tidak melahirkan konflik di dalam diri kita sendiri. Minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu mengelola hati, pikiran, tenaga, dan segala sumber daya yang ada dalam diri Bapak Ibu untuk mempergunakannya dengan benar, dengan tepat. Itulah arti kata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Terlalu banyak hamba Tuhan karena tidak bijaksana dalam mengelola hati, pikiran, dan perasaan. Dan bahkan juga membagi waktunya untuk membimbing istri dan anak-anaknya. Akibatnya apa? Hamba-hamba Tuhan banyak anaknya lari ke narkoba. Karena kita hamba Tuhan berpikir, saya hanya dibutuhkan oleh Tuhan melayani orang lain. Tapi kita lupa, ladang pelayanan yang pertama yang utama harus kita layani adalah rumah tangga kita sendiri. Jangan kita mengambil contoh yang salah dari Ayub. Ayub tidak bisa membagi waktu, tenaga, dan pikirannya membimbing istrinya takut akan Tuhan dan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Anaknya mati karena di dalam dosa. Istrinya juga sama, menghakimi Ayub, bahkan menyudutkan, bahkan mendorong Ayub untuk mengkhianati Tuhan. Karena tidak mampu mengelola waktu, tenaga, dan pikirannya. Atau membagi waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melayani dirinya sendiri, keluarganya, istri, anak-anaknya. Dia hanya berpikir orang lain yang penting. Jadi Bapak Ibu pasti Bapak Ibu akan katakan, aduh Pak Tony maaf, 1000 kali maaf Pak, saya belum bisa kirim tugas Pak. Pasti alasan Bapak Ibu, saya juga kerja Pak Tony. Sama Bapak Ibu saya juga nggak nganggur. Saya juga ngajar kok dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bahkan sampai Minggu Bapak Ibu. Bahkan malam pun saya masih melayani Bapak Ibu. Mungkin malam Bapak Ibu udah serah, pulang kerja. Malam pun saya masih ngajar. Kadang-kadang baru selesai jam 12. Tapi persiapan saya tetap saya lakukan dong. Sebelum mengajar Bapak Ibu. Apa yang mau saya katakan dalam hal ini? Yang penting kita bagaimana mengelola hati, pikiran, waktu, dan tenaga. Itu aja kok kata kuncinya. Supaya tidak muncul konflik dalam diri kita. Juga supaya tidak muncul konflik antara kita dengan istri kita, anak kita. Mengelola waktu, tenaga, dan pikiran. Bentuk yang ketiga, konflik intrapersonal atau konflik batin itu Bapak Ibu. Karena banyak halangan yang terjadi di antara dorongan di dalam diri kita serta tujuan yang mau kita capai dalam hidup ini. Contoh konkretnya apa? Di dunia ini ada banyak orang ingin cepat kaya raya, cepat sukses, cepat lulus dari sarjana MTH. Tapi ikut kuliah susah. Mengerjakan tugas juga susah. Tadi antara Bapak Ibu kan yang begitu. Tony, boleh nggak saya Pak wisuda bulan ini Pak, tahun ini? Saya tanya, Anda sering nggak masuk kuliah? Lalu bagaimana bisa wisuda? Saya harus ngomong apa adanya sama Bapak Ibu. Tanya orang percaya. Tanya anak Tuhan. Gimana ceritanya Bapak Ibu? Memang saya lihat juga Bapak Ibu. Banyak oknum-oknum hamba Tuhan pembohong hari ini. Pendeta-pendeta, oknum-oknum pendeta pembohong hari ini. Tukang tipu. Dia gelar STH, MTH, MPD, bahkan doktor. Tapi penipu. Kenapa? Dia beli jasa. Nggak pernah kuliah. Sehingga kualitas hidupnya, kualitas khotbahnya nggak berbobot. Kasihan teman.
Maka saya katakan kepada Bapak Ibu, maaf, sekolah kita tidak jual ijazah. Sekolah kita ini sekolah proses pembentukan Tuhan. Saya sudah terlalu bosan dengan oknum-oknum pemimpin sekolah teologi yang hanya jual ijazah. Bahkan saya ada berencana beberapa sekolah teologi saya mau laporkan ke polisi sebenarnya. Karena kenapa? Mereka jual ijazah. Masalahnya apa? Malas kan? Dan itu menyebabkan konflik kan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tidak ada di Alkitab. Orang kaya raya karena simsalabim. Tanpa usaha, tanpa kerja keras, tanpa doa, tanpa iman. Enggak ada. Di antara para nabi dan rasul yang sukses. Tanpa iman, tanpa doa, tanpa usaha, tanpa kerja keras. Enggak ada Bapak Ibu. Bahkan Tuhan masih dan terus bekerja. Setiap detik, setiap menit, jam, hari, dan bulan tahun buat kita kok. Itu artinya apa? Tuhan kita bukan pemalas. Dia adalah Tuhan yang senang bekerja, senang berkarya. Karena kalau Tuhan malas, udah koik lah kita semua. Tidak dapat napas hidup dan kekuatan kesehatan kan Bapak. Tapi Tuhan kita super rajin. Nah ini bisa menjadi konflik ini Bapak Ibu. Ada harapan mau dapat. Nah, tapi tidak diimbangi dengan action. Gimana cerita? Bisa menyebabkan konflik. Nah kalau para pengusaha ingin menjadi orang terkaya di planet ini. Tapi tanpa ada usaha dan kerja keras. Kalau para karyawan ingin cepat menggulingkan direksinya. Tapi kinerjanya tidak kelihatan. Para hamba Tuhan ingin memiliki jemaah sebanyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi menginjil saja malas. Gimana itu? Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah jadi kenyataan, Bapak Ibu. Maka supaya tidak terjadi konflik ini, Bapak Ibu. Amsal 13 ayat 4 mengatakan, hati si pemalas penuh dengan keinginan dan cita-cita. Tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Artinya apa, Bapak Ibu? Si pemalas itu hanya senang yang membuat berbagai macam impian, harapan, cita-cita. Tapi tidak ada satupun action yang dia lakukan. Tapi tidak ada satupun tindakan konkret yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan dan harapan dan cita-citanya yang begitu banyak itu. Sia-sia itu kata firman Tuhan. Tapi hati orang yang rajin, artinya apa? Dia tidak hanya rajin menulis, mendaftarkan cita-cita, impian, dan targetnya. Tapi dia tetap rajin juga mencapai, mengerjakan, melakukan supaya impiannya menjadi kenyataan. Maka ini pasti diberkati oleh Tuhan. Itulah cara supaya kita dapat menghadapi konflik batin sehubungan dengan menghadapi banyaknya halangan yang terjadi atau dorongan di dalam diri kita manusia. Jadi kalau kita membangun sebuah rumah tangga yang lebih baik daripada rumah tangga yang lain, ya jangan hanya sekedar impian Bapak Ibu, tapi lakukan tindakan action apa. Kita mau dari mana? Kalau kita membangun sebuah perusahaan atau bisnis atau pelayanan yang lebih ideal, yang lebih bagus daripada orang lain, jangan hanya sebatas di atas kertas Bapak Ibu. Lakukan tindakan-tindakan konkret. Sama. Bapak Ibu kan selalu punya harapan, selalu tagih ke saya, Pak Tony kapan saya lulus? Saya bilang, saya maunya cepat-cepat Bapak Ibu lulus. Bagaimana saya bisa meluluskan Bapak Ibu? Kuliah saja nggak on time. Disuruh buka kamera saja, tidur. Juga nggak buka kamera juga. Padahal saya ngajar, tidak tutup kamera loh Bapak Ibu. Ini saya ingatkan ini bagi teman-teman. Ya, kita ini kan soalnya kuliahnya tatap muka loh Bapak Ibu. Cuman prosedurnya jarak jauh kan. Makanya saya buka kamera. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang konsisten. Buka kamera. Tapi ada juga di antara Bapak Ibu. Dari Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, tutup kamera terus. Maaf, kami akan kurangi nilai Bapak Ibu. Karena kami anggap kehadiran Bapak Ibu tidak ada.
Maka saya sudah instruksikan kepada para dosen yang lain. Perhatikan Bapak Ibu dosen ya. Kalau mahasiswanya itu tutup kamera dari awal sampai selesai, dialpakan aja. Karena saya bilang sama para dosen, kita juga dosen jangan sampai ada yang tutup kamera ya. Ngajar saya bilang, siap Pak Tony? Enggak lah Pak. Ini penting loh Bapak Ibu. Apalagi yang baru-baru masuk nih. Perhatikan ini. Kita ini belajarnya benar, serius kita. Karena kita mau mengubah hidup orang, cara berpikir orang. Karena sudah terlalu banyak oknum-oknum orang lulusan sekolah teologi bukan menjadi solusi, bukan jadi berkat, tapi jadi sumber masalah. Ada gelarnya STH, SPD, MTH, MPD, doktor pula. Tapi biang kerok masalah. Maka dampaknya saya rasakan. Jemaatnya larinya ke saya. Punya masalah. Saya punya harapan untuk Bapak Ibu sebenarnya. Menjadi solusi. Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara orang-orang yang Bapak Ibu layani. Bagian yang ketiga, yang berkeempat. Masih bagian dari konflik internal. Terdapatnya aspek positif dan negatif yang menghalangi manusia untuk mencapai tujuan. Langsung saja saya kasih contoh. Kita ini selalu saja bisa diperhadapkan dalam satu pilihan yang sulit di satu kondisi yang sama, keadaan yang sama, situasi yang sama. Tapi kita harus memilih. Kita harus mengambil keputusan. Ini juga kan bisa menyebabkan kita apa? Menghadapi konflik batin. Contoh Bapak Ibu. Di sisi lain kita sudah sangat sibuk melakukan pekerjaan kita. Ya, pulangnya malam. Di sisi lain kita kuliah Sabtu. Di sisi lain hari Minggu kita melayani. Lalu di sisi lain istri dan anak kita protes. Wah, mah, loh kok waktu untuk keluarga kok jadi nggak ada? Kan ini juga bisa menyebabkan konflik kan Bapak Ibu. Antara kita dengan dalam keluarga. Bahkan di dalam diri kita sendiri. Ya, contoh lain. Supaya lebih jelas bagi Bapak Ibu. Kadang-kala misalkan kita diajak oleh teman berbohong dalam satu pekerjaan. Atau dalam satu pelayanan. Ya, apalagi misalkan ini yang ngajak ini Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta belum bertobat lah kira-kira begitu. Diajak berbohong. Misalkan Bapak Ibu jadi bendahara ya di gereja. Lalu Pak Pendeta bilang, udahlah Pak, bendahara. Nggak usah lah selalu dilaporkan semua berapa persembahan yang masuk. Sisakanlah sebagiannya. Nggak usah disebut berapa nominalnya. Dalam keadaan seperti itu kita dilema kan Bapak Ibu ya. Ini kita mau ikuti kata Pak Pendeta atau mengikuti kata Tuhan ya. Kalau bagi yang belum bertobat akan ikuti kata Pak Pendeta. Menggelapkan persembahan itu. Kasus itu kan banyak terjadi kok. Tapi waktu kita ikuti kata Pak Pendeta, kita berkonflik dengan Tuhan. Kita berkonflik dengan jemaat. Di sisi lain, oke kita tolak itu ajakan Pak Pendeta. Kita ikuti kata Tuhan. Kita tidak mau kompromi. Akhirnya apa? Kita berkonflik dengan Pak Pendeta. Pertanyaannya mau nama kita ambil? Ikut kata Pak Pendeta atau ikut kata Tuhan? Wahyu pasal 3:16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Apa maksudnya Bapak Ibu ayat ini? Dasar pengambilan keputusan kita harus didasarkan pada hal yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Bukan kata Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Walaupun ada konsekuensi, mungkin kita akan dipecat jadi bendahara. Tapi Bapak Ibu, waktu kita lebih berorientasi pada arah keputusan Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab, Tuhan pasti punya banyak cara. Menyediakan ladang pelayanan.
dalam pekerjaan, usaha bisnis yang lebih baik daripada pelayanan, tempat bisnis, tempat pekerjaan dari yang alam. Ini kami alami kok. Pernah dua kasus, Bapak Ibu. Kami harus tinggalkan pelayanan itu. Kasus yang pertama, saya dan istri diajak untuk menggelapkan uang pelayanan. Dan sikap saya dengan istri jelas, tidak, tidak. Bahkan berbagai upaya usaha untuk mempengaruhi keputusan kami. Mereka mau kasih uang lah, kasih tempat tidur lah, baru-baru loh Bapak Ibu. Baju lah, enggak. Maaf, enggak bisa. Bagi kami, konsistensi dengan Tuhan di atas segala-galanya. Setelah kami tunjukkan sikap yang tegas seperti itu, Bapak Ibu, enggak ada perubahan juga. Maka kami tinggalkan pelayanan itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak meninggalkan kami. Itulah awal mulanya sebenarnya. Kami membuka pelayanan sendiri melalui Yayasan LPPI. Yang akhirnya lewat Yayasan LPPI ini berkembanglah menjadi salah satunya kita punya bidang pelayanan STT yang Bapak Ibu ikuti saat ini. Yang mau saya katakan, lebih baik katakan yes dengan Tuhan, no dengan manusia, kalau itu membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi lebih baik kita berkonflik dengan sesama manusia daripada berkonflik dengan Tuhan. Karena kalau kita berkonflik dengan sesama manusia tapi benar di mata Tuhan, Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak jalan kok. Menolong, memberkati, menyediakan jalan buat kita. Jadi jangan kompromistis. Hanya karena kita mau menghindari konflik, nggak boleh. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Karena bagi Tuhan tidak ada jalur kompromi, Bapak Ibu. Dalam bahasa Alkitab, tidak ada jalan suam-suamku di hadapan Tuhan. Katakan iya, katakan tidak. Konflik intrapersonal berikutnya adalah proses adaptasi seseorang terhadap lingkungan. Apa ini maksudnya Bapak Ibu? Waktu kita berada dalam satu ruang pekerjaan yang baru, perusahaan yang baru, ya, jemaat yang baru, tentu di sana Bapak Ibu kita akan berpotensi menghadapi konflik. Mengapa? Karena kita orang baru. Masuk kita pendeta yang baru tempatkan di sana. Potensi kita berkonflik dengan jemaat pasti ada. Walaupun kita itu ditempatkan oleh ketua sinode. SK lengkap. Masih berpotensi juga muncul konflik di antara jemaat itu dengan kita. Karena kenapa? Jemaat itu belum kenal kita kan. Kita juga belum kenal mereka. Sama dalam sebuah pekerjaan. Kalau kita bekerja dalam satu perusahaan yang baru, sama potensi konflik akan bisa terjadi di sana. Karena kenapa kita orang baru di perusahaan itu? Termasuk juga misalkan dalam lingkungan. Kita baru pindah dari rumah kita yang lama ke tempat yang baru. Kita harus siap menghadapi konflik di sana. Bahkan Bapak Ibu, misalkan dari suatu perusahaan, ya, kita ditempatkan dalam posisi yang strategis menjadi manajer atau direktur. Punya SK itu dari ownernya. Jangan juga langsung kita menganggap, bereslah. Gak mungkin ada orang yang menentang saya. Gak mungkin ada konflik sini. Enggak Bapak Ibu. Sekalipun kita dapat SK dari malaikat-malaikat surgawi, menempatkan kita di perusahaan itu, potensi konflik itu masih bisa terjadi. Maka kata kuncinya adalah perlu beradaptasi. Untuk itulah Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang-orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat.
supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Rasul Paulus, Bapak Ibu, melihat proses adaptasi di dalam satu kehidupan jemaat yang baru dia layani. Itu tidak haram, itu tidak dosa. Ting. Karena penyesuaian diri itu membuat Paulus efektif memenangkan, menginjili orang-orang Yahudi. Walaupun dia tidak perlu hidup sama 100% dengan tindakan dan perilaku yang sama seperti orang Yahudi. Dia nggak hidup. Kompromi enggak. Tapi beradaptasi. Artinya apa? Hidup di antara mereka, tapi tindakan dan perilaku Paulus tidak pernah sama dengan orang Yahudi. Tapi Paulus itu hanya hidup bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Itu namanya proses adaptasi. Penyesuaian diri. Hasilnya apa? Paulus bisa menginjili orang-orang Yahudi. Sama. Waktu Paulus juga ada di kalangan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Paulus mau tetap hidup bertetangga dengan orang-orang yang hidup ya di bawah hukum Taurat. Tanpa Paulus hidup memiliki karakter dan perilaku seperti mereka. Tapi Paulus mau hidup bersama dengan bertetangga dengan mereka. Di sana pun Paulus bisa efektif memberitakan Injil kepada mereka. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Kristus supaya tidak muncul konflik di antara kita dengan lingkungan kita yang baru, entah di kantor, entah bertetangga, entah di gereja. Proses adaptasi itu penting. Jangan selalu kita menganggap diri kita lebih dari orang lain. Itu akan memunculkan apa? Banyak konflik dalam rumah tangga. Kalau suami dan istri tidak bisa sama-sama saling beradaptasi, saling menyesuaikan diri, apa yang terjadi? Rumah tangga itu kita akan dengan konflik dan juga apa akan potensi perceraian tinggi. Itulah yang menyebabkan perceraian di kalangan keluarga Kristen begitu subur, termasuk di kalangan kehidupan rumah tangga para pendeta-pendeta. Karena kenapa? Menganggap diri sama-sama hamba Tuhan. Menganggap diri lo dan gue sama-sama diurapi oleh Tuhan. Sehingga apa? Tidak perlu penyesuaian diri. Tidak perlu saling mengerti. Yang muncul masalah, muncul